Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Materinya tentang pendengaran manusia. Ya. Pendengaran manusia. Apa pendengaran? Nah, pendengaran manusia itu telinga. Telinga merupakan satu panca indera. Fungsi telinga adalah alat pendengaran, alat keseimbangan. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, kalian bisa lihat gambar berikut. Bagian-bagian telinga. Ada daun telinga ya. Jadi getaran suara atau getaran bunyi itu lewat pertama daun telinga, ditangkap oleh daun telinga. Kemudian lubang telinga. Jadi dari daun telinga menuju lubang telinga, meneruskan bunyi ke telinga tengah ya tugasnya. Liang telinga, kemudian dari lubang telinga tadi masuk ke dalam liang telinga. Liang telinga ini fungsinya menghalangi debu dan air yang masuk. Jadi kalau misalkan ada debu tersaring di liang telinga. Jadi fungsinya meneruskan ke gendang, meneruskan dari tadi lubang telinga ya. Kemudian dari liang telinga getaran yang masuk itu masuk ke gendang telinga. Gendang telinga fungsinya apa? Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ya. Nah, dari gendang telinga kemudian menuju tulang-tulang pendengaran. Ternyata di dalam telinga ada tulang-tulang pendengaran untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian tulang-tulang telinga tersebut, jadi getaran bunyi itu tadi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Jadi dari tulang-tulang pendengaran, bunyi getaran itu yang ditangkap menuju koklea. Ya. Kemudian saluran setengah lingkaran membantu mempertahankan keseimbangan. Jadi dari tadi tulang-tulang mendengarkan menuju koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Ini ya yang ada kuning-kuning saraf pendengaran ya. Kemudian saluran eustachius menghubungkan ruang telinga dengan faring. Makanya hubungannya telinga itu juga tenggorokan, hidung dan telinga. Itu tadi ada salurannya ke situ. Itu telinga bagian luar yang mana saja tadi nak? Anak-anakku hebat. Nah, itu ada lubang telinga, daun telinga ya. Telinga tengah mana nak? Itu tadi ya, liang telinga. Kemudian telinga dalam mana? Ya termasuk saluran eustachius, koklea, saluran setengah lingkaran, tulang-tulang pendengaran, dan gendang telinga ya. Proses mendengarkan bunyi. Getaran dari sumber bunyi. Jadi kalian telah mempelajari tentang perambatan suara ya. Jadi suara yang misalkan Ustadz sampaikan seperti ini menyebar di udara atau ditangkap oleh udara, kemudian suaranya melayang di udara masuk ke lubang telinga. Prosesnya getaran dari sumber bunyi tadi, udara. Ya. Kemudian gelombangnya ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Dari lubang telinga kemudian masuk ke liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Jadi dari liang telinga tadi ada gendang telinga, kemudian tadi
Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Jadi ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran, kemudian masuklah ke koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirim ke saraf. Perintahnya, misalkan Ustadz, nak sekarang belajar. Getaran bunyi itu tadi menyebar di udara atau ditangkap udara, informasi masuk ke daun telinga, kemudian diteruskan ke saraf pendengaran, perintahnya di otak. Oh ya, Ustadz bilang tadi belajar. Nah, sekarang ambilkan itu. Perintahnya di otak, nanti setelah ditangkap oleh daun telinga masuk ke koklea, proses terakhirnya, kemudian teruskan informasinya, ambilkan itu. Jadi saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak untuk menerjemahkan bunyi yang didengar. Ya seperti komputer itu tadi, ada informasi, pencet A, perintahnya A ya. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Jadi telinga itu telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 ribu Hz. Normalnya ya ini ya. Jadi kalau terlalu keras itu di atasnya 20 ribu Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Ini ya Allah beri kelebihan kalau seperti ini ya. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya. Nah, kalau sudah kamu nggak dengar itu segera cepat-cepat diperiksakan, atau nggak dengar sebelah, itu berarti ada gangguan di dalam telingamu ya. Memelihara kesehatan telinga. Bagaimana ya caranya anak-anak ini? Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Yang pertama adalah membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Korek telinga juga boleh. Nah, ini ada pesannya. Jangan mengorek-korek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT ya, telinga, hidung, tenggorokan, untuk dibersihkan. Jadi misalkan kalian membersihkan, itu nggak sampai masuk ke dalam, nggak boleh. Hanya ketika kotor dibersihkan, pakai korek telinga boleh ya, tapi jangan terlalu dalam. Nanti bisa kena gendang telinga, malah robek. Ketika robek kalian nggak bisa dengar ya. Dituli ya. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Jadi kalau misalkan suara itu begitu keras atau dengingan begitu keras, segera tutup telinga karena itu berbahaya. Karena telinga itu tidak bisa terlalu berlebihan. Kalau berlebihan bisa jebol gendang telinganya, bisa tuli ya. Jadi kalau ada suara nging terlalu keras, segera ditutup untuk melindungi gendang telinga yang di dalam ya. Tadi kalian mempelajari tentang indera pendengaran. Pembelajaran berikutnya saat ini kalian mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian kemarin telah mempelajari gagasan pokok, gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok apa? Ide pokok atau awal kalimat dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung, penjelas yang menjelaskan dari ide pokok awal tadi, kalimat awal. Jadi dijelaskan secara rinci itu gagasan pendukung. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut.
Jadi suatu gagasan dihitung, misalkan ada berapa paragraf, ada 3, ada 2 paragraf, itu terdiri dari gagasan pokok sendiri, gagasan pendukung sendiri-sendiri setiap paragrafnya. Maksudnya seperti itu. Contoh paragraf 1. Nah, ini. Gagasan pokoknya mana? Judulnya nih. Gelar budaya di sekolah. Gagasan pokok apa? Nah, ini. Pada awal kalimat. Kemudian gagasan pendukung. Pada akhir kalimat, dan dia menjelaskan dari gagasan pokok itu tadi. Dirinci lagi ya. Nah, ini yang 2 juga. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.